janda itu Kak harus perawatan lagi biar laku. Kalau nggak dirawat nanti nggak laku-lakunya. Justru itu kan biar supaya itu mantan-mantan itu yang anu kan biar nyesal. 5 kali menikah. Pernikahan keberapa yang paling berkesan? Dengan suami yang berbeda. Iya. Mana yang paling berkesan? Yang berkesan yang ini terakhir. Iya. Iya. Yang lainnya nggak ada. Biar nggak ada yang berkesan. Nggak ada. Dari sifat-sifatnya beda sama yang dari pertama sampai keempat. Tetap yang 5. Butuh berapa lama untuk jatuh cinta sama Yang terakhir. iya? Ini istilahnya ta'arufan sih kemarin. Cuma nggak sampai 2 minggu saya kenal. Langsung Iya, nikah? karena dia apa ya istilahnya nggak seperti laki-laki yang lainnya mau ngajak jalan ini apa ini dia nggak mau. Dia kalau belum suami istri nggak mau dia. langsung ketemu orang tua. Iya, langsung ketemu orang tua. Wah, keren. Jujur disampaikan bahwa kondisi saya seperti ini, dia terima padanya. Iya, itu harus kupertanyakan memang dari awal. Harus tahu semua. Dan dia bisa terima dengan baik. Iya. Kisah perempuan ini adalah representasi dari pasangan muda saat ini, di mana ada kecenderungan bagi pasangan muda yang ketika mendapat permasalahan serius dalam rumah tangganya, mereka lebih memilih membangun yang baru daripada memperbaiki yang sudah hancur. Tak heran jika kemudian muncul stereotip bahwa pasangan muda saat ini rentan dengan masalah perceraian. Buya Hamka semasa hidupnya pernah berkata bahwa sisi paling menyedihkan dalam hidup ini adalah ketika kita harus bertemu seseorang yang sangat berarti, hanya untuk kemudian menemukan bahwa pada akhirnya menjadi tidak berarti dan kita harus membiarkannya pergi. Berikut ini kita akan mendengar lebih banyak tentang kehidupan perempuan ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Milkawati, umur 24 tahun. Saya asli dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekarang tinggal tetap saya di kelahiran bapak saya di Sulawesi Selatan, yaitu kota Pindrang. Saya menikah di usia 16 tahun. Sampai saat ini saya berkeluarga dengan suami yang ke-5. Saya pesankan kalau menikah berkali-kali itu berat rasanya. Kalau aku pesan sama kalian cukuplah 1 kali. Milihnya betul-betul. Jangan sembarangan. Menjadi janda kan berat Berat banget kan. pernah rasakan. Pernah. Mana lagi respon orang-orang di masyarakat. Ya, pasti kan dianggap sebelah. Tapi kan ada juga anunya sih. Ada suka dan dukanya. Iya. Apa yang paling menyedihkan selama kan 4 kali janda? Iya. Apa yang paling menyedihkan kita rasakan? Yang paling tidak mengenakan itu tentang janda. Kan biasanya kan kalau tidur kan biasanya kan ya ada ditemani kan Kak. Kalau ya itu yang paling menyakitkan itu kan biasa jadi tidurnya sendiri. Jadi nggak biasa. Itu yang paling menyakitkan. Kalau untuk respon orang-orang sekitar masyarakat tanggapannya tentang janda, apa yang kita dengar? Nggak pernah saya dengar yang jelek-jelek sih. Oh. Tentu kesehariannya waktu menjadi janda tetap percaya diri. Iya, percaya diri. Ya terutama perawatan nggak tahu biar laku lagi. Iya tahu. 4 kali kawin cerai bukan sesuatu yang mudah. Sebenarnya apa yang terjadi dari suami pertama sampai suami keempat hingga harus menempuh jalur cerai sebagai solusi? Suami pertama orang Pangkep. Orang Pangkep. Di mana ketemu? Di sosial media. Dulu tuh waktu masih zamannya HP BlackBerry itu nah Kak.
suami pertama? Itu semenjak anakku lahir umur 2 bulan sudah kita saling memilih pisah masing-masing. Itu saja sudah masing-masing pisah. Kenapa sampai pilih Ki untuk pisah? Kenapa tidak dibina? Enggak, Kak, karena memang sesuai dari perjanjian pertama memang seperti itu. Itu sekitar 1 tahun bersama dia? Enggak sampai, Kak. Ih, Mbak ya. Enggak sampai 1 tahun. nggak sampai 1 tahun. Enggak sampai. Terus dari suami pertama ke suami kedua ada berapa tahun? Dari apa? Baru menikah lagi? Itu lama-lama kayaknya, ada hampir 2 tahun setengahan lah. Dapat yang kedua. Menikahnya di sini? Iya, Orang Pinrang? Pangkajene. Mana Ki ketemu? Gimana ya? Itu waktu di sawah dulu tuh, Kak. Dulu kan ceritanya dulu apa sih namanya? Dulu kan panen tuh Iya. di sawahnya orang tua. Dan dia tuh yang ngerjakan dulu kemarin pakai mobil itu lah, mobil pasangin. Nah di situ kenal, dah sengaja tuh bilang. Itu awal mulanya bilang, kenapa ada perempuan di sini tinggal? Mungkin baru lihat kali perempuan di situ di sawah. Ya di situlah, Kak, kenal. Oh, dia bujang waktu itu. Iya, waktu dia lagi kerja sawah. Nah di situ juga lagi sawah aku yang dikerja. Tapi dia bujang? Enggak, Duda juga? duda. Ada nanya? 2 anaknya. Oh. Berapa lama bertahan dengan suami kedua? 2 tahun. Tapi sempat pisah, tapi kembali Iya. lagi. Rujuk 2 kali, Kak. Oh. 2 tahun? Tidak punya anak dengan suami kedua? Belum ada. Tidak ada? Dari suami pertama aja. Oh. Terus? Dengan suami ketiga kenal di mana? Kenal di Balikpapan. Oh, di sana memang Jadi pas cerai dengan suami kedua langsung ke Balikpapan. Iya. Dapat di situ yang ketiga. Orang apa itu? Dia itu, Kak, kelahiran Balikpapan tapi orang tuanya tuh asli Sinjai. Mamanya Jawa. Oh. Terus menikah di Balikpapan dia? Iya, malah menikah betulan. Berapa lama bertahan dengan suami Itu ke? 5 bulan aja. Ah, itu rumah tangga paling singkat. Jadi pisah dengan suami ketiga berapa lama sampai kenal dengan suami keempat? Setahun lebih. Di mana kenalnya? Yang keempat di sosial media juga, Facebook. Di Balikpapan atau di? Di Balikpapan. Balikpapan. Iya. Oh, cerai dengan suami ketiga tetap menetap di Balikpapan di? Iya. Dapat. Seumuran juga? Enggak, tua dia. Udah. Enggak, masih bujang. Oh. Terus memilih untuk menikah yang keempat kalinya dengan itu? Iya. Berapa lama dengan suami keempat? Keempat itu bentar aja, 2 bulan setengah. Lebih singkat lagi. Rumah tangga paling singkat juga. Iya. Terus berapa lama setelah cerai di suami keempat menikah dengan suami kelima? Ini Terakhir, insya Allah. Dari tahun kemarin 2019 bulan 11 saya cerai. 2019? Terakhir sama yang keempat. Iya, 2011. 2019 bulan 11 kemarin itu saya pisah bulan 11. Cukup setahun. Iya. Berapa bulan kemudian menikah dengan suami kelima? Berapa bulan tuh ya? Ada 9 bulan, ya hampir 10 bulan lah dapat yang kelima. Berarti baru berapa bulan dengan suami kelima? Baru jalan sebulan sudah, insya Allah. Ah, pengantin baru. Iya. Bujang dia? Bujang. Ketemu di apa ya, di sosial media juga, Kak. Itu ceritanya lagi promosi, Kak, ada di Pinrang Berdagang toh. Iya. Lagi nyari tempat fitness di mana di Pinrang. Nah, di situ dia mungkin lihat kan, Kak, saya promo update seperti itu mungkin. Nah, dia add Facebookku, ya di situ dikenalan. Sudah lama juga di Pinrang itu suami kita? Lama, 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih sih. Iya. Yang pertama itu ya sesuai dari perjanjian toh ya, karena kan kemarin kan ada sedikit konflik, Kak. Yang kedua itu apa sih bahasa Bugisnya itu, pengruang.
cemburu. Ya, Bu, berlebihan. Baru sifat lagi jeleknya kalau marah tuh langsung pulang. Pulang kan? Langsung pulang ke rumahnya kalau sudah di rumahku. Oh. Langsung pulang dia. Berapa lama baru kembali? Paling nggak sampai semalam menelpon lagi. Pokoknya begitu terus capek. Jadi ya sudah. Mau nggak mau ya keputusin sudah. Daripada mau begini-gini terus ya sudah. Bisa aja. Yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Aib sih. Boleh gak? Yang ketiga itu apa sih? Kalau orang Bugis nggak ada linonya. Oh iya. Tapi sempat bertahan sampai 8 bulan. Ya. Di situ baru tahu, pokoknya gara-gara itu sih konflik kemarin tuh. Tapi kepaksa aja sih kemarin sama itu, Kak. Kenapa sampai bisa tahan sampai 8 bulan? Ya itu sebagian kan juga lagi kerja kemarin kan nggak terlalu kuanu kan biasa-biasa kan nggak sama satu tempat tinggal, nggak terlalu akrab. Jarang ketemu. Ya jarang ketemu. Yang keempat? Yang keempat ini apa ya? Dia pergi tiba-tiba meninggal dari rumah. Dalam 2,5 bulan itu? Iya. Hampir tidak ada kabar? Nggak ada. Itu pun kemarin berusaha kan apa kayak cari kabar sama temennya. Nah di situ sudah baru ada kabarnya. Ternyata dia tuh lagi konflik sama bosnya dulu, bos kerjanya. Nah masalah itu saya juga dikena-kenain. Dia lari kabur. Tapi ujung-ujungnya tuh terakhir dia sempat cari saya tuh, tapi kabarku sudah di Sulawesi. Anakku tuh Kak umurnya 8 tahun, kelas 3 SD. Ya dia sekarang tuh lagi di Balikpapan dirawat sama kakakku. Dari semenjak umur 2 tahun sudah diambil sama beliau. Sejak lahir enggak pernah kena? Enggak, yang sampai lahir sampai umur segitu saya merawat. Bapaknya? Bapaknya sudah enggak lagi. Kasih uang kah atau Enggak sekedar pernah. tanya kabar Enggak tentang pernah. anaknya? Tentang laki-laki apa yang kita simpulkan? Laki-laki itu seperti ini. Apa ya? Kalau menurutku tuh ya apa sih? Apa sih tentang sifatnya Kak? Penyabar. Itu saya dari pertama sampai ke terakhir ini saya dapatnya yang penyabar, yang lainnya banyak kekurangan. Masing-masing tuh ada kekurangannya semua, itu yang saya bikin nggak betah ya dari situ. Yang kelima ini saya kenal waktu di Facebook kan Kak, dia tuh lagi apa namanya ya, habis itu kan Kak kenal dari situ. Nah dia mungkin add FB ku, baru ku konfirmasi, dia ngechat lewat messenger. Di situ saya pertama ku cuekin, tapi dia tuh kayaknya pantang menyerah, tetap selalu ngechat ya. Akhirnya saya respon. Iya. Nah dia tuh niatnya baik, dia tuh cuma mau kenalan, oke, saya terima. Tapi biasa aja sih, lama-lama ya dia langsung beralihkan minta ke nomor WA, saya kasih. Nah di situ sudah berlanjutannya ke WA, nanya tentang kehidupanku, tentang status pekerjaan, saya nanyakan. Baru pas hari-hari malam hari kedua dia nanya sama saya, Kak, misalnya kalau ada laki-laki mau menikahi kamu terima enggak? Saya bilang terima, asalkan terima kekurangan saya seperti ini, harus terima. Dan saya juga harus tahu detailnya apa kamu Saling menerima? Ya, saling menerima. Nah akhirnya kukira kemarin tuh dia tuh bercanda aja Kak. Ya sudah, nanti saya butuh waktu, saya jalan-jalan ke rumah sambil ketemu sama orang tua. Nah di situ ada waktunya dia datang sama keluarganya, dari kerabat temannya datang 3 orang ya, kalau jumlahkan 4 orang lah dari situ. Nah, di situ Kak sudah dia buktikan kalau mau betul sama saya. Iya, sungguh-sungguh. Iya. Nah habis itu hari keberapanya lagi itu datang lagi, udah dia nentukan kapan jadinya nikah. Nanti dia kerja setelah menikah? Tidak, sebelumnya juga Di situ memang? Iya, kerja memang. Tapi intinya kan dia kan sekarang kan ada tanggungan, jadi lebih giat lagi. Laki-laki setia itu apa yang kita tahu? Yang harus dimiliki laki-laki untuk dikatakan sebagai laki-laki setia?
sabar. Sabar menghadapi sikap istrinya, nggak pernah ngeluh. Iya. Itu saya percaya. Apalagi nih suami yang kelima nih, dia nggak megang HP sudah. Semenjak nikah dia nggak pernah megang. Terus komunikasi dengan istri? Nggak ada. Kan kalau misalnya dia kerja antar jemput, saya yang antar jemput. Oh. Apa yang ingin kita wujudkan di masa depan sama suami kita yang sekarang? Mudahan ini yang terakhir, sudah sampai maut memisahkan, bisa dapat omongan yang kedua sama dia, bisa apa, lebih berjaya lagi lah daripada sebelumnya. Laki-laki itu yang baik itu yang seperti yang bisa bisa menghargai pasangan sendiri itu, contohnya itu jujur, saling terbuka sama istri, itu kunci pertama itu. Pokoknya nggak ada saling menyembunyikan lah, pokoknya ada apa-apa sesuatu itu harus terbuka. Itu sih kunci utama. Kita nggak bisa prediksi, Kak. Kalau laki-laki? Nggak bisa prediksi kalau seperti itu. Kadang yang lugu-lugu depan kita itu belum tentu juga, dan yang berperilaku yang jelek itu bisa jadi seperti itu, kan bisa kebalik-balik. Pesankan ya sama anak yang sekarang itu, kalau mau pilih pasangan itu jangan sembarangan, harus dicintai dulu sama orangnya. Karena apa? Karena itu resikonya kalau belum tepat memilih yang betul-betul tuh takutnya nanti belakang itu. Karena ya itu sih pengalaman saya. Karena tuh laki-laki sekarang kehidupannya aja yang manis. Semua begitu? Ya, semua pasti begitu, nggak mungkin nggak ada sejarahnya. Pasti di awal manis, belakangnya hambar. Laki baik itu kalau menurutku harus peka lah sama perempuan, baru pengertian. Itu sih kalau pribadi saya.